Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Anak-anakku, santri kelas 9 Husnul Khotimah 2 Kuningan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab tentang al-bina, tepatnya tentang anwa'ul mabni wa ahwalul bina al-fi'lu al-madi, yaitu macam-macam mabni dan keadaan bina fi'il madi. Di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang al-mu'rab dan macam-macamnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam mabni dan keadaan mabni atau keadaan bina fi'il madi. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya kalimat itu ada dua, ada al-mabni, yaitu yang dimana dia tidak bisa berubah harokat akhirnya, walaupun berubah-ubah kedudukan dia di dalam kalimat, tapi dia tetap dalam satu keadaan, namanya al-mabni. Kemudian ada juga al-mu'rab, yang dimana dia kalimat ini bisa berubah-ubah harokat akhirnya sesuai dengan perubahan dia di dalam kalimat atau dalam jumlah. Yang akan kita bahas kali ini tentang macam-macam mabni atau al-bina, terutama di dalam fi'il madi. Sekarang alamatul bina al-asasiyah. Ciri-ciri bina yang paling dasar atau anwa'ul bina. Jadi alamat bina itu sama dengan anwa'ul bina. Itu macam-macam al-bina atau al-mabni. Ada 4. Yang pertama ada al-fathah, ada al-dhammah, ada al-kasrah dan as-sukun. Jadi ada yang tetap dalam harokat fathah, ada yang tetap dalam harokat dhammah, ada yang tetap dalam harokat kasrah, dan ada yang tetap dalam harokat sukun. Nah, kalau yang dia tetap dalam harokat fathah, wa yusamma mabni alal fathi, maka dia dinamakan mabni alal fathi. Jadi istilahnya bukan fathah, tapi mabni alal fathi. Dia tetap dalam harokat fathah. Kemudian apabila satu kalimat tersebut tetap dalam harokat dhammah, maka wa yusamma mabni ala dhammi, maka dia disebut mabni ala dhammi, bukan dhammah tapi mabni ala dhammi. Kemudian ada kalimat yang tetap dalam harokat kasrah, wa yusamma mabni alal kasri, itu dinamakan mabni alal kasri. Kemudian yang terakhir ada yang kalimat tetap dalam harokat sukun, dinamakan wa yusamma mabni ala sukuni, mabni ala sukun. Jadi alamat bina atau macam-macam bina ini nanti ada 4. Yang pertama mabni alal fathi, yang kedua mabni alal dhammi, yang ketiga mabni alal kasri, dan yang keempat mabni alas sukuni. Sama dengan i'rab ada 4, cuma istilahnya berbeda. Kalau i'rab ada rafa, nasab, jar dan jazm. Kalau di bina ada istilah mabni alal fathi, mabni alal dhammi, mabni alal kasri, dan mabni alas sukuni. Nah, di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang maksudnya al-kalimat al-mabniyah itu ada 3. Yang pertama ada al-huruf, ada fi'il madi dan fi'il amr. Di mana ketiga kalimat inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Tapi untuk kali ini yang akan kita bahas yang pertama adalah fi'il madi, yaitu tentang keadaan mabni atau keadaan binanya fi'il madi. Dia mabni al apa saja. Nah, perhatikan al-fi'lu al-madi mabni ala. Fi'il madi ini nanti mabni ala apa saja? Dia tetap dalam harokat apa saja? Ada 3, ada mabni ala al-fathi, ada as-sukuni, dan ada ad-dhammi. Jadi secara umum fi'il madi itu mabninya ada 3, ada al-fathi, ada as-sukuni, dan ada ad-dhammi. Kapan fi'il madi mabni ala dhammi? Kapan fi'il mabni ala sukuni, dan kapan fi'il madi mabni ala fathi? Nah, ini yang akan jadi pembahasan kita. Perhatikan contohnya, nahu kataba, kataba, katabat. Nah, perhatikan. Fi'il madi mabni alal fathi itu adalah secara umumnya mabni alal fathi ketika dia tidak nyambung dengan apapun. Nah, kalau di sana ditulis bisyaklin am, secara garis besar, secara umum fi'il madi itu mabni alal fathi ketika dia tidak nyambung dengan apapun. Tidak nyambung dengan ta'ul fa'il, tidak nyambung dengan wawul jamaah, tidak nyambung dengan aliful isnan dan yang lainnya. Maka dia mabni alal fathi. Contohnya kataba, dia tidak nyambung dengan apa-apa. Kataba, katabat. Nah, itu semuanya mabni alal fathi. Kemudian juga bisa mabni alal sukuni, yaitu
Seperti katabtu, katabna, katabata. Lihat, perhatikan fi'il madi di situ semua katabtu. Ba-nya berharokat sukun. Katabna berharokat sukun juga. Katabta berharokat sukun juga. Nah, jadi fi'il madi dia mabni ala sukun ketika fi'il madi tersebut nyambung litisolihi bitta'il muharrikah adalah ala fa'il. Ketika dia nyambung dengan ta maftuhah atau ta yang menunjukkan kepada fa'il, pelaku. Nah, lihat di situ ditandai dengan warna ungu. Tu itu untuk saya, kata betu saya telah menulis, kata bena kita telah menulis, kata beta kamu telah menulis. Ketika fi'il madi nyambung dengan domir fa'il, ta'ul fa'il, maka dia mabni alas sukun. Kata betu, kata bena, kata beta, kata beti, kata betuma, kata betum, itu semuanya fi'il madi yang mabni alas sukun. Kemudian yang terakhir, fi'il madi bisa mabni ala dhammi. Contohnya, qalu, lihat perhatikan lamnya akhir fi'il madinya dia berharokat dhammah. Kapan? Yaitu ketika dia nyambung dengan wawu jamaah atau wawu yang menunjukkan bentuk banyak, bentuk jamak. Qalu, katabu, akalu, zahabu. Yaitu ketika fi'il madi nyambung dengan wawu jamaah atau menunjukkan bentuk banyak, untuk mereka banyak, atau untuk domir hum, maka fi'il madi mabni ala dhammi. Jadi fi'il madi, keadaan bina atau keadaan mabni fi'il madi itu ada tiga, yaitu ada al-fathu, as-sukunu, ada ad-dhammu, atau mabni ala al-fathi, mabni ala sukuni, mabni ala dhammi. Mabni ala al-fathi ketika dia tidak nyambung dengan apa-apa. Kemudian mabni ala sukuni ketika dia nyambung dengan ta'ul fa'il, ta yang menunjukkan subjek atau pelaku. Katabata, katabatu, katabati, katabtuma, katabtum, katabana. Dan mabni ala dhammi ketika dia nyambung dengan wawu jamaah atau ketika dia menunjukkan bentuk banyak, yaitu ketika domir hum, maka qalu, katabu, akalu, zahabu, itu semuanya mabni ala dhammi. Jadi untuk fi'il madi dia ada tiga keadaan, binanya atau mabninya mabni alal fathi, mabni alas sukuni, dan mabni alal dhammi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa antum pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.